kalau beliau bersedia luar biasa. Karena itulah tadi pembangunan itu kan berkesinambungan. Mas Anies membangun terus masuk transisi ke pemerintahan, masuk PJ. Artinya kita juga sekarang ini, kalaupun insya Allah kita jadi, kita punya visi misi. Tapi tentu visi misi ini baru berlaku di 2025-2020. Karena sekarang ini APBD DKI sudah diketuk dan itu disetujui oleh DPRD. Artinya prioritas pembangunan fase ini adalah itu. Nah untuk itu kita nanya nanti sama Mas Anies, Mas, ini Persija mau dibawa kemana? JIS bagaimana? Setelah ini bagaimana? Begitu. Baik, kita lanjutkan. Itu adalah statement yang kita ambil gitu, rekan-rekan media ambil saat Car Free Day kemarin. Iya. Kan Bu Mega udah bilang kalau kampanye pakainya merah hitam, kenapa ini malah kompakan pakai baju biru, Mas Ram? Ya yang pertama memang karena itu kan Car Free Day. Jadi kalau Car Free Day bebas bajunya nggak harus merah ya? Nggak harus merah dan itu kita. Tapi kompakan biru loh. Kita olahraga dan kita memang, kalau saya memang pengen lari sebenarnya. Karena saya memang rutin melakukan Car Free Day. Jadi kalau saya kebetulan hari itu pagi jam 6, ini ada kegiatan teman-teman Bulungan. Jadi SMA 6, SMA 9, SMA 11, fun walk. Pertama itu sebetulnya, nggak tahu Mas Pram katanya mau jalan. Wah kalau jalan sekalian deh. Jalan lah saya. Makanya kalau afiliat itu, kaos saya kan 6, 9, 11. Iya. Gitu loh. Jadi SMA 6, SMA 9, SMA 11. Iya. Makanya warnanya bukan warna partai, memang warna seragam yang disepakati. Oh itu warna seragam reunian pada saat itu. Reuni pada kemarin gitu. Jadi kebetulan sama warna biru. Sama mau warna biru. Oh gitu. itu menjawab pertanyaan kenapa nggak pakai harus baju merah gitu ya. Jadi nggak janjian. Tapi apakah ketemu Mas Anies Baswedan di Car Free Day itu janjian atau enggak? Enggak. Sama sekali enggak. Tapi banyak yang nggak percaya kalau Mas Pram bilang enggak. Karena di politik kayaknya agak susah kalau kebetulan. Saya dalam politik saya udah memilih dan berjanji akan bicara apa adanya. Termasuk pertemuan itu sama sekali tidak ada janji. Karena kita sebenarnya udah mengarah untuk masuk ke mobil. Ketika itu kemudian ada yang bisikin, ada Mas Anies di situ. Karena dibisikin saya bilang sama Bang Dul, ya udah kita samperin sebentar sebelum kita mau pulang. Gitu aja. Kita putarkan boleh pertemuan Mas Pram dan juga Bang Dul ini bertemu dengan Anies Baswedan. Apa sih yang kemudian dibicarakan waktu itu? Jadi ketemunya udah mau pulang lalu kemudian, nah ini kan kita lihat nih Mas Pram lagi bertegur sapa lah gitu ya dengan Mas Anies. Ini Bang Dul semangat banget nih. Waktu itu Bang Dul ngomong apa itu sama Mas Anies? Bukan, kita dengar Mas Anies ada di ujung di penisi. Jadi waktu kita jalan menuju HI, kita dengar katanya ada Mas Anies di sana gitu kan. Oh ya mudah-mudahan kita ketemu di sana. Oh nggak tuh kita sampai sana beliau udah nggak ada. Nah, jadi kalau saya bilang ini memang rezeki anak soleh, bisa ketemu nih. Bisa. Kenapa ketemu Mas Anies di Car Free Day dibilang rezeki anak soleh? Ada apa? Ya kita kan anak soleh. Anak soleh dalamnya dapat berkah. Dapat berkah dong. Berkahnya kenapa? Karena kan Mas saya Anies bilang Bang mantan daripada gubernur jauh-jauh DKI. anggaran bantuin kita Bang. Begitu saya ngomong sama dia. Oh gitu. Responnya Mas Anies gimana? Dia ketawa nyengiranya. Membaca respon tadi itu bantuin apa enggak kira-kira? Enggak, yang jelas kan gini ya. Menjadi penting bagi kita berdua untuk dalam konteks Pilgub ini bertemu dengan semua mantan gubernur. Saya ingin mengatakan bahwa mereka semua punya legasi yang baik. Saya udah kontak ke Pak Sutioso, saya udah kontak ke Bang Poke, Mas Anies pasti, Ahok pasti, bahkan Pak Jokowi kan pernah menjadi gubernur. Kita berdua akan, kalau memang ini kita datengin. Karena mereka semua inilah yang mempunyai legasi untuk membangun Jakarta. Termasuk PJ Gubernur yang sekarang. Itu pun yang akan kita datengin. Itu sebagai bagian bagaimana kita menghormati para pemimpin yang pernah mempunyai jasa bagi Jakarta. Dan saya kenapa kemudian bisa diterima semua orang ya karena saya biasa melakukan itu kan gitu. Jadi nggak ada beban lah untuk Mas Pram dan juga ada. Bang Dul melakukan komunikasi itu Nggak ke ada semua beban, pihak. nggak ada beban. Tapi benarkah kemudian kalau Mas Anies ini nanti akan membantu kampanye termasuk juga jadi tim ses? Karena Mas Pram bilang nanti yang akan masuk dalam tim ses bukan orang partai politik dan juga bukan. Sebagai ketua timnya kita berdua bersepakat namanya segera akan kami umumkan adalah orang public figure bukan orang politik. Apakah bukan orang politik? Bukan. Kenapa dipilihnya bukan orang politik, Mas Pram? Padahal mungkin karena begini, memilih orang politik lebih gampang. Karena begini, kita ini kan didukung satu partai, 14%. Kalau mau menang, nggak bisa hanya PDI Perjuangan sendirian. Jadi harus sudah ada hitungan realistisnya. Ada dong. Karena seperti yang saya katakan ini adalah pertarungan figur. Ya. Jadi bagaimana orang melihat figur saya, melihat Bang Dul, melihat yang lainnya, apakah memang mereka siap untuk memimpin Jakarta? Oke. Supaya seperti yang ditanya Afi tadi, nggak sekedar hanya pakai
baju partai. Iya. Jadi public figure ini akan menjadi kejutan atau sebenarnya sudah bisa diukur oleh publik nih namanya? Kejutan. Yang pasti bukan Mandra, Vi. Kalau Mandra repot gue. Jadi oke, anggaplah bukan. Jadi public figure sosoknya seperti apa? Ya ntar aja lu sabar, kenapa sih? Kan namanya aku nggak kejar, tapi mengapa dia yang dipilih? Karena kedekatan dengan masyarakat kah atau apa? Keunikan dan juga keunggulan yang dari jelas bahwa ini. ketua tim pemenangan harus fighter juga. Fighter itu kan bisa macam-macam. Pasti seorang yang kasatria kan gitu. Nah, kasatria kan artinya laki-laki, cowok kan gitu. Oke. Sehingga dengan demikian kami berdua udah mengatakan udah kita tunggulah sampai beliau pulang kita umumkan. Berarti beliau pulang ada ungkapan menarik. Waktu itu saya ngobrol dengan beliau ini. Dul, lo kasih tahu Dul, masyarakat Jakarta ini bukan pakaian kotor yang dimasukin ke kota kosong. Kita bakal ngelawan. Emang kita nggak punya harga diri? Nah, ini begini nih, yang namanya pejuang Jakarta mesti begini. Artinya masyarakat Jakarta itu ingin dilibatkan dalam pesta ini. Ya. Untung alhamdulillah ada 3 pasang. Tinggal pilih masyarakat Jakarta. Mana yang paling enak? Silakan pilih. Yang pasti Mas Pram maunya, yuk kita pesta. Kita menang bagus, nggak menang juga kita nggak kecewa. Ini udah maksimal yang memang kita lakukan. Tapi percaya ini pasangan yang paling benar aja. Tapi semua pasangan juga bilang gitu, Bang Dul. Nah, ini asli. Semua pasangan juga bilang gitu. Ngeceknya gampang sekali. Gimana? Begitu kamu tanya, kan nggak pernah kamu ngarahin ke sini atau ke sini. Ya. Tapi kita berdua jawabnya kan lancar banget. Iya. Karena udah chemistry ya, udah Nah, kompak iya banget dong. gitu. Kalau nggak chemistry nggak mungkin. Oke, jadi ketua tim ses ini Bu Mega juga udah approve? Ya pastilah beliau kan. Atau dari Bu Mega? Enggak. Bukan dari Ini Bu Mega. Ibu menyerahkan kepada kita. Termasuk yang saya kaget, anak muda-muda Jakarta banyak sekali yang bergabung nanti. Pokoknya ini tim pemenangannya berbeda banget lah. Dan ini di luar dugaan nggak, Mas Pram? Di luar dugaan. Di luar dugaan. Antusiasme dari anak-anak muda Jakarta ya. ini. Di luar dugaan. Karena kan bisa kita bilang kalau di atas kertas ini kan PDIP melenggang sendiri. Nggak ada David temen lawan Goliat, bau banget 14% lawan 86%. Iya, 86%. Iya, tapi dimanapun yang 14% itu, yang merasa dikecilkan, pasti kan lebih fighter. Dan itulah yang membuat saya yakin warga Jakarta, masyarakat Jakarta pasti melihat saya dan Bang Dul ini dengan, oh mereka fighter, kasihan, kita tolonglah gitu. Oh gitu, Iya. jadi ada kemudian dorongan dari masyarakat untuk menolong yang berjuang sendirian. Kalau ini kita tampilkan nih partai pengusungnya, Kang Emil dan Pak Suswono ini, waduh ini daftarnya panjang sekali. Penuh banget, sampai kita lihat aja juga pusing. Ini penuh sekali, sementara ya kalau Mas Pram dan Bang Dul cuman gambarnya satu aja, Banteng gitu ya, partai PDIP gitu. Lalu bagaimana strateginya untuk melawan, nah kan bagaimana untuk melawan pasangan yang bisa dikatakan didukung bukan cuma koalisi yang gembuk, tapi juga bisa dikatakan dapat restu dari presiden dan presiden terpilih. Ini perlawanan masyarakat Jakarta, Vi. Kita ini partai hanya mengantar saja satu persyaratan, ya kan? Saya minta maaf bukan takabur dan memang apa ya? Saya punya keyakinan masyarakat Jakarta percaya kepada kita. Nggak tahu. Dapat statement itu dari apa, Bang? Dari ketemu warga atau ada kalimat, ada pengalaman yang bisa akhirnya Bang Dul menarik kesimpulan bahwa masyarakat Jakarta ini percaya saya dengan sebetulnya bukan sudah tidak tertarik ya. Saya udah sebetulnya gini. Saya udah cukup deh, saya di Komisi 10 aja, saya di DPR aja deh. Iya. Ya birokrasi saya udah paham. Saya 11 tahun kan di dunia birokrasi. Makanya pemerintah daerah bukan pemerintah pusat ya. Pemerintah daerah itu urusannya cuma 2. Urusan wajib sama urusan pilihan. Urusan wajib adalah yang memang standar, yang misal pendidikan, kesehatan. Kalau pilihan bisa pariwisata. Itu aja sebetulnya, jadi nggak susah-susah amat. Apalagi DKI punya uang. APBD-nya 85 triliun. Besar sekali. Sangat besar kan. Harusnya cukup. Nah sekarang dibantu dengan Mas Pram yang memang adalah bicara tentang negara kan. Maka saya bilang ini kecil kalau buat Mas Pramono untuk DKI Jakarta. Dan Mas Pram sempat bilang ini bukan turun gunung ya, Mas? Naik gunung dan terjal banget. Makanya gini, bayangannya naik gunung dan terjal tuh berarti perjuangannya ya, bisa yang pertama berat. Kami tadi kan terlihat hanya 15%, lawan sisanya, selebihnya. Yang kedua, yang mendukung di sana kan yang sedang memang berkuasa. Tetapi harus ingat, ketika Mas Anies menang dengan Sandiaga, ketika itu yang berkuasa Pak Jokowi.
Dan di Jakarta selama ini yang nggak berkuasa biasanya menang. Oh gitu. Termasuk waktu Dari zaman Pak Jokowi juga seperti Pak itu. Jokowi dengan Ahok Ya. menang lawan yang berkuasa. Pak Ahok pada saat itu. Iya. Dan juga didukung oleh banyak sekali partai. Iya, itu pengalaman. Makanya itu juga menjadi spirit kita. Oh, ini pasti kita bisa begitu. Ada ibarat kata Betawi bilang, Vi, semut kecil kalau diinjak ngegigit. Tuh, ngegigit dia. Jangan dipikir kita 14% nggak bakal ngelawan. Seberapa sih akan melawannya? Seberapa Tapi kuat? begini, ngelawan di sini kita bukan provokatif. Betul, ya kan? betul. Artinya Maksudnya masyarakat akan Jakarta ini akan memberikan pilihan. ya, pilihan. Contoh yang sederhana lah. Hari ini kita berdua acaranya belanja masalah. Acaranya belanja masalah. Tadi saya ketemu dengan berbagai masyarakat. Ada pertanyaan yang sederhana. Apa yang Bapak lakukan setelah mereka bercerita tentang... Ada hal yang saya temukan, langsung saya temukan. Saya bilang, kalau saya jadi gubernur dengan Bang Dul jadi wakil gubernur, seluruh RT RW di Jakarta kita pasang CCTV. Karena persoalan di lapangan seperti curanmor, kemudian Tawuran gitu ya? tawuran, pelecehan dan sebagainya, itu terjadi di Jakarta. Kalau CCTV-nya ada di mana-mana dan ini merupakan program seluruh pemerintah daerah, pasti akan mengurangi dengan banyak. Yang kedua, operasional RT RW. RT sekarang cuma 2 juta, RW 2,5 juta. Total hanya 68 juta M per bulan. Kenapa nggak kita doublekan? Kita beri stimulan kepada RT RW untuk mereka lebih bergairah. Mempunyai dana operasional menjadi 4 juta sama 5 juta. Bagi pemerintah... Anggarannya ada kok. Ada. Cuma 136 M per bulan. Ada banget. Total anggarannya 85 triliun. Nah, yang seperti itulah yang kemudian kita temukan di lapangan. Karena kita memang belanja masalah. Oke. Dan saya bilang sama Bang Dul, Ya. Abang mau nggak ini kita jadiin program kita? Bahwa RT RW semuanya akan punya CCTV, biaya operasionalnya kita dobelkan. Oke. Bang Dul setuju dong? Oh iyalah, itulah makanya kenapa orang selalu menyebut RT, RW. RT itu kan rukun tetangga. Nggak gampang ngerukunin tetangga. Kita nggak paham rukun, jadi RT. RT itu rukun tetangga, artinya tugas dia merukunkan tetangga. Satu wilayah ada berapa warga? Iya. Ada berapa Ini kakak? kerja ngos-ngosan RT ini kalau nggak ada insentif bagaimana? Biaya Kita bicara operasional. RT, misal kita bicara RW, rukun warga, lebih luas lagi, ongkosnya jauh. Hanya 2,5 juta. Nah artinya itu realita yang memang kita, ya waktu Mas Pram ngomong gitu, saya bilang saya setuju Mas. Jadi kemudian di satu sisi menjaga keamanan, kesejahteraan rukunnya warga Iya. itu dari tingkat terkecil. Tingkat terkecil. Karena menyelesaikan Jakarta itu akan baik kalau kita menyelesaikan dari bawah. Bukan kemudian membangun yang infrastruktur yang besar. Ya. Bahwa itu juga harus dilakukan, iya. Oke. Tetapi yang di bawah inilah yang kemudian menjadi concern kami di awal. Oke. Kita akan punya program yang tidak terlalu muluk-muluk, tapi menyelesaikan yang kecil-kecil, tapi semuanya insya Allah bisa kita lakukan. Bagaimana Mas Pram dan juga Bang Dul melihat kompetisi ke depan? Oke, ini belum penetapan, pendaftaran baru selesai, tes kesehatan baru selesai, kan belum ada nomor urut. Tapi kita sudah tahu karena semua kandidat juga sudah mulai melakukan belanja aspirasi dari masyarakat Jakarta. Bagaimana Mas Pram dan Bang Dul melihat kompetisi Pilkada Jakarta ke depan? Akan seperti apa? Sengitnya? Saya melihat pasti nggak terlalu sengit untuk urusan hal yang berkaitan dengan politik praktis. Berkaitan dengan misalnya etnisitas, agama, dan sebagainya. Tetapi politik gagasannya menjadi sengit. Karena misalnya saya sama Kang Emil, dia kan latar belakangnya sama dengan saya, lulusan ITB. Pasti kita adu politik gagasan. Pengalaman saya di pemerintahan juga panjang, 25 tahun. Pasti hal-hal yang bisa banyak kita perdebatkan di ruang publik. Supaya publik mengetahui ini lebih di sini, ini lebih di sini. Mereka bisa memilih dengan rasional. Ya. Dan itulah yang kami lakukan. Jadi apa kemudian situasi yang mungkin sempat membuat trauma atau bahkan residu Pilpres 2024 kemarin, Mas Pram dan Bang Dul nggak melihat akan terjadi di Jakarta? Ini yang menarik kenapa, Vi? Ini disiplin ilmu antara kita beda-beda. Saya adalah budayawan seniwan. Artinya kekuatan saya ada di situ. Apalagi saya Komisi 10. Ya. Kita bicara tentang Undang-Undang Siksiknas, kita bicara tentang biaya pendidikan. Nah, inilah kemudian Mas Pram
Kang Emil arsitek. Ini menarik sebetulnya. Masyarakat Jakarta ini diberikan pilihan, silakan Anda pilih. Oke. Gitu loh. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya itulah kompetisinya. Itulah kompetisinya. Kompetisinya adalah ide dan gagasan untuk memajukan Iya, Jakarta dan Jakarta. mensejahterakan warganya. Kita akan lanjutkan pemirsa, usai jeda berikut ini kami juga akan putarkan aspirasi dan pertanyaan dari warga Jakarta untuk Mas Pram dan juga Bang Dul. Usai jeda, tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.